Makam Ronggolawe terletak di tengah kota Tuban, tepatnya di Dukuh Kajongan, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban. Ronggolawe adalah seorang yang berjasa atas berdirinya Mojopahit. Atas jasanya tersebut, Ronggolawe diberi hadiah berupa wilayah kekuasaan di Tuban. Mungkin terkait sejarah makam Ronggolawe ini, awal mula dari makam Ronggolawe kalau boleh tahu bagaimana Pak? Betul. Jadi Ranggalawe itu sebetulnya cucu dari penguasa atau yang babat alas Tuban, yaitu Raden Haryo Dandang Wajono, yang makamnya ada di Kaligunting atau di Perunggahan Kulon. Memang keberadaan makam Ranggalawe antara pro dan kontra. Sebab apa? Waktu setelah Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit, nah, ini ada kesalahpahaman antara Raden Wijaya dengan yang Ranggalawe. Ya, dimana beliau tidak setuju, Ranggalawe itu tidak setuju Nabi diangkat menjadi patih, karena Nabi itu tidak punya jasa sama sekali waktu perebutan atau menaklukkan kota-kota. Tapi Raden Wijaya sudah menunjuk Nabi yang menjadi patih, yang karena ditakutkan oleh Ranggalawe bahwa Nabi nanti kalau sudah jadi patih itu ditakutkan dia akan memberontak. Ternyata kan betul itu ya dalam sejarahnya. Karena Nabi tersakiti ya, karena ada usulan dari beliau, akhirnya Nabi memprovokasi Raden Wijaya. Dikatakan bahwa Raden Ranggalawe sekarang kembali ke Tuban untuk membentuk suatu pasukan yang akan memberontak, akan menyerang Majapahit. Tapi di dalam sejarah ya, tidak pernah disebutkan bahwa Ranggalawe satu menyiapkan pasukan, yang kedua bahwa Ranggalawe bergerak ke Majapahit untuk memberontak, itu tidak pernah ada di sejarah. Justru yang ada pasukan dari Majapahit itu menyerang Ranggalawe sampai ketiga kalinya, betul. Yaitu makanya dalam sejarah itu dikatakan beliau memberontak dari mana ya itu. Ini saya sedikit menyangkal dari sejarah karena kita tahu bahwa sejarah itu tidak 100% kebenarannya. Menurut R. Suparmo, di dalam bukunya Catatan Sejarah 700 Tahun Tuban, makam tersebut berisi makam beberapa tokoh penting, antara lain Raden Aryo Ronggolawe, Raden Aryo Sirolawe, Raden Aryo Sirowenang, Raden Aryo Panular, dan tokoh-tokoh penting lainnya. Yang menarik, sosok tentang Ronggolawe itu seolah menjadi misteri karena tidak adanya sumber sejarah yang pasti yang menyatakan lokasi makam Ronggolawe. Misteri tentang Ronggolawe adalah karena di makam itu tak ada jejak-jejak bangunan, artefak atau ornamen sejarah seperti yang biasa terdapat dalam makam-makam kuno para pembesar atau bangsawan masa lampau yang lainnya. Makam ini tampil sederhana, dengan nisan tanpa hiasan dan ornamen kayu berukir yang tampak mengkilap. Di sekitar makam ada deretan makam para adipati Tuban lainnya. Tak ada penanda dari masa lampau yang mengesankan keagungan seorang bangsawan pada masa Majapahit, hanya dupa dan kelambu putih yang menambah kesan mistis. Begitu pula dengan makam Ronggolawe yang bernisan tentu cukup membingungkan, karena diyakini Ronggolawe kala itu hidup pada masa Hindu, sedangkan makam bernisan adalah salah satu ciri dari peradaban masa Islam. Di penghormatan terakhir yaitu dengan cara diperakukan karena masih zaman Hindu Buddha waktu itu ya. Jadi jasad beliau dibawa ke Majapahit untuk diperabukan. Ya, abunya ini sementara dibagi dua, satunya dilorongkan ke laut, satunya lagi dibawa kembali ke Tuban. Nah, di situ itu yang akhirnya menjadi pro dan kontra, dan diyakini abu tersebut itu ditanam di makam itu karena itu diyakini oleh penduduk di Kajongan ya kalau dulu, atau Sidomulyo itu berupa gundukan besar yang di bawahnya itu berisi abu beliau. Jadi diyakini di lewat situ ya, bukan dari jasadnya. Yeah. Ya.
Sebagai bagian dari tradisi, setiap peringatan Hari Jadi Tuban pada 12 November, Bupati dan pejabat Tuban mengadakan ziarah ke makam Ronggolawe. Ini adalah wujud penghormatan bagi sosok yang telah meninggalkan jejak sejarah di bumi Tuban. Bagi masyarakat, makam ini bukan sekedar tempat peristirahatan, tetapi simbol dari semangat Ronggolawe yang terus hidup sebagai bagian dari kebanggaan mereka terhadap warisan leluhur.